Sementara itu, Eda sedang curhat dengan Sarada dan Sumire. Eda mengatakan, aku tak bisa saat dia tepat di depanku. Aku jadi merasa aneh dan membatu. Aku bahkan tak bisa melihat langsung ke wajahnya. Walau begitu, reaksi ini juga akan membuatku merasa senang. Karena tak ada orang lain di dunia yang bisa membuat jantungku jadi berdebar-debar seperti ini. Aku merasa ini seperti cinta sejati. Bagaimana menurutmu, Sarada? Dalam hati Sarada mengatakan, gadis ini apa benar? Dia hanya memikirkan itu. Kedengarannya bodoh sekali. Sarada mengatakan kepada Eda, iya memang, aku paham kok. Aku rasa itu terjadi pada semua orang saat mereka menemukan cinta sejati. Melihat mata Eda, Sarada merasakan kekuatan yang sangat besar. Sumire menanyakan kepada Eda, aku boleh panggil kau Eda? Eda menjawab, tentu saja Sumire, aku akan senang. Sumire mengatakan, terima kasih. Jadi apa yang kau sukai dari Kawaki? Eda mengatakan dia seorang Otsutsuki yang tak akan terpengaruh kemampuanku. Itu sudah jelas. Tapi kalau harus jujur, aku sendiri juga tak tahu kenapa dadaku jadi terasa sesak hanya karena memikirkan dia. Lewat alat komunikasi, Sumire mengatakan kepada Eda bahwa, Sarada, dengarkan aku dengan tenang. Jangan tunjukkan reaksi apapun. Ini cuma firasat. Tapi apa kau tidak terpengaruh dengan pesona Eda, Sarada? Dalam hati, Sarada mengatakan, aku sama sekali tak menyadarinya karena terlalu tegang. Tapi aku mungkin tidak akan apa-apa. Aku tak terpesona olehnya. Masih melewati komunikasi telepati, Sumire mengatakan, benar kan? Jadi Sarada, entah kenapa aku sepertinya juga tak terpengaruh. Sarada mengatakan, tapi bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa kita berdua tidak terpengaruh? Sumire mengatakan, tetaplah tenang Sarada, jangan terlihat panik. Dengar, jika Eda sampai tahu soal ini, pasti akan jadi sangat buruk. Eda mengatakan, kau sendiri bagaimana Sarada? Sarada mengatakan, apa maksudmu? Eda mengatakan, kau tahu bagaimana menurutmu soal Boruto? Sarada terkejut dengan pertanyaan Eda. Lewat komunikasi telepati, Sumire mengatakan kepada Sarada, pura-puralah kau terpesona olehnya. Jangan sampai dia tahu. Sarada menanyakan, memang kenapa? Itu buruk? Sumire mengatakan, coba pikir. Mereka yang menjadi terpikat pada Eda bahkan tak akan bisa berpikir untuk menyerangnya. Tapi kita berdua pasti bisa menyerangnya. Sikatnya ada kemungkinan besar kalau Eda akan menganggap kita sebagai resiko keamanan baginya. Eda menanyakan kepada Sarada, Sarada, kau tidak enak badan? Sarada mengatakan, tidak, aku tidak apa-apa. Aku cuma tidak bisa. Jantungku terus saja berdebar. Eda mengatakan, aku sungguh benci kemampuan terkutuk ini. Karena kemampuan ini, aku tidak bisa punya pacar dengan normal. Aku bahkan tak bisa berharap memiliki teman normal. Sementara itu, Boruto sedang bermain video game bersama Daimon. Sumire memberitahu Shikamaru lewat alat komunikasi bahwa dirinya dan Sarada tidak terpengaruh pesona Eda. Shikamaru mengatakan, kau bilang kau tidak terpengaruh pesona Eda, Sumire, dan Sarada juga. Sumire mengatakan sepertinya begitu, walau aku tak tahu apa sebabnya. Shikamaru menanyakan apa Eda tahu. Sumire mengatakan tidak, sepertinya dia masih belum menyadarinya. Shikamaru mengatakan, dengar, pastikan kalian tidak ketahuan, khususnya oleh Daimon. Jika pesonanya tidak mempan pada kalian, itu artinya kalian bisa membunuh Eda. Kau paham maksudku? Kalau mereka sampai tahu, nyawa kalian mungkin dalam bahaya. Sumire mengatakan, ya, dan aku juga sudah memberitahu Sarada. Shikamaru menanyakan, apa kau sudah bicara dengan Boruto dan Kawaki? Sumire menjawab, tidak, masih belum. Shikamaru mengatakan, sebaiknya kau jangan beritahu siapapun lagi. Siapa tahu ada yang tanpa sengaja membocorkannya. Sementara itu, Sarada mengatakan kepada Eda bahwa, Eda, aku tak berani berharap menjadi nomor satumu. Aku tahu itu mustahil dan aku bukan Otsutsuki. Jadi bagaimana kalau kita menjadi teman normal saja? Shikamaru mengatakan, dengar, aku akan terus mengawasi Boruto dan Kawaki. Tapi kalian berdua berbeda. Kalian bisa mendekati Eda tanpa dicurigai dan mengejutkannya. Melupakan sejenak masalah soal mengatasi Daimon. Kalau di masa depan nanti, Konoha harus menyatakan kalau Eda adalah musuh, orang yang harus membunuh dia kemungkinan besar adalah kalian berdua. Sementara itu, Momoshiki mengatakan kepada Boruto, aku paham sekarang identitas sebenarnya kemampuan pesonanya. Tak perlu khawatir, pikiran kita hanya kebetulan saling bertemu lagi. Anggap saja aku seperti sedang bicara sendiri. Boruto mengatakan itu tergantung dari detailnya. Jadi apa soal kemampuan pesonanya itu? Momoshiki hanya diam saja. Boruto lanjut mengatakan, dasar payah. Kau mau mengosongkan pikiran dan tak memikirkan apapun, tak akan kau biarkan. Kawaki yang di depan Boruto mengatakan, hei Boruto, ekspresimu itu, kau sedang bicara dengan siapa? Boruto agak grogi untuk menjawabnya. Kawaki pun berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan, kau ada di sana bukan? Berhentilah bersembunyi dan keluarlah, Otsutsuki Momoshiki. Boruto mengatakan kepada Kawaki bahwa, kau ini bicara apa? Momoshiki tidak muncul. Santailah. Kawaki menggenggam baju Boruto dan mengatakan, aku tidak bertanya padamu. Hei, kau bisa dengar aku kan? Otsutsuki payah. Sarada dan Sumire pun datang dan Sarada menyuruh Kawaki untuk menghentikan tindakannya. Sumire lalu mengingat perkataan Kawaki. Waktu itu Kawaki mengatakan, kau tak akan membenciku karena membunuh Boruto. Sarada mengatakan kepada Kawaki,
Kita sedang dalam misi penting, ingat, ini bukan waktunya berkelahi. Kawaki mengatakan, jangan ikut campur, Sarada. Otsutsuki tak peduli, mau kita sedang di tengah sesuatu atau tidak. Lewat komunikasi jarak jauh, Shikamaru menyuruh Kawaki untuk melepaskan Boruto. Kawaki mengatakan, kalian diam dan dengarkan. Si payah Momoshiki sedang merencanakan sesuatu. Itu yang dikatakan firasatku. Shikamaru mengatakan, dan kau juga diam dan ingat wajah Naruto saat dia melihat kalau putranya tewas. Kau belum lupa, kan? Jadi tenanglah dan pikirkan baik-baik apa yang harus kau lakukan. Kawaki pun melepaskan Boruto dan pergi. Boruto menanyakan kepada Kawaki, kau mau kemana? Kawaki menjawab, urusan kecil, tinggalkan aku sendiri. Boruto mengatakan, oi, misi masih berjalan, ingat, kita tak boleh pergi sendiri. Kawaki meninggalkan Boruto. Shikamaru pun menyuruh unit sensor untuk mulai melacak cakra Kawaki. Namun unit sensor tidak bisa mendeteksinya karena sepertinya Kawaki menghapus cakranya. Boruto mengejar Kawaki namun dia sudah menghilang. Boruto bertanya kepada Mitsuki, namun Mitsuki tidak melihatnya. Boruto berasumsi kalau Kawaki memakai Sukuna Hikona untuk mengecilkan diri. Eida dan Daimon ikut pergi keluar. Boruto mengatakan kepada mereka untuk jangan berkeliaran sendiri. Eida mengatakan kepada Boruto untuk jangan terlalu kaku karena jadi tidak menarik. Boruto diperintahkan untuk mencari Kawaki karena unit sensor tidak dapat melakukannya. Boruto mengatakan, aku merasakannya. Aku tahu dia masih di dekat sini, tapi sial, aku tak bisa menunjukkan dengan tepat lokasinya. Mitsuki mengatakan kalau Eida juga keluar. Konohamaru melarang Mitsuki melihat Eida karena dia bisa akan terpesona lagi. Boruto memikirkan apa yang dipikirkan Kawaki sehingga dia meninggalkan misi sepenting ini. Eida mengatakan memang apa masalahnya, dia bukan anak-anak. Eida pun mengajak Sarada dan Sumire pergi. Boruto mengatakan, tunggu sebentar, kalian mau kemana? Kau tak punya izin untuk pergi, cepat masuk kembali. Eida mengatakan tidak terima kasih, atau lebih tepatnya, bisa tolong jangan asal perintah aku. Aku tak peduli kalau kau mau ikut campur, tapi kalau kau coba halangi aku melakukan yang kuinginkan, aku tak akan bersikap baik padamu. Melalui alat komunikasi, Boruto menanyakan kepada Shikamaru mengenai perintah selanjutnya. Shikamaru mengatakan mau bagaimana lagi. Untuk sekarang biarkan dia melakukan yang dia inginkan. Pokoknya jangan sampai dia lepas dari pengawasanmu. Itu perintah. Minta Sarada dan Sumire ikut bersamamu dengan Eida. Sementara kami akan mengejar Kawaki. Boruto mengatakan, baik. Sementara itu di dimensi Kara, Bug sedang minum minuman. Dia melihat banyak sekali monster buatan Code di depannya. Bug mengatakan kepada Code bahwa aku masih tak bisa tenang dengan pasukan selammu ini mengelilingiku. Sudah ada berapa mereka sekarang? Pasukan Clawgrammu ini, Code mengatakan, coba kita lihat, saat ini lebih dari 1000, termasuk yang kusimpan. Setelah menelan minumannya, Bug mengatakan, menyesal aku bertanya. Code mengatakan, aku ingin melakukan serangan ke Konoha memakai mereka, tapi Eida ada di sana. Jadi sayangnya, ini tak akan jadi kejutan. Sementara itu di Konoha, Shikamaru mengetahui dari Eida bahwa Code memiliki 1000 monster yang berasal dari Jubi. Eida mengatakan benar, dia menyebutnya Clawgram. Jumlah mereka masih bertambah. Aku tak tahu akan sampai berapa jumlah akhirnya. Shikamaru menanyakan kepada Eida, apa pasukan Clawgram ini kuat? Eida mengatakan mereka adalah bagian dari Jubi. Kurasa mereka tak akan lemah. Code merasa kalau Kawaki merebut semua hal darinya, termasuk Isiki dan juga aku. Jadi dia berencana untuk menghancurkan semua yang dianggap penting oleh Kawaki. Dendam buta macam itu sama sekali tak seksi. Shikamaru mengatakan, dan desa Konoha juga termasuk hal penting itu. Tiba-tiba Eida berteriak karena sedang membeli jaket baru di toko pakaian. Shikamaru terkejut dengan teriakan Eida dan mengatakan, jangan tiba-tiba berteriak begitu. Kami akan bayar semua belanjaanmu. Jadi bisa tolong tetap fokus pada pembicaraan kita. Sumire mengatakan kepada Eida bahwa dia sangat cocok memakai apapun. Sambil menggendong Daimon, Boruto mengatakan sangat tidak santai. Aku merasa tidak harusnya di sini, seperti ada di dunia cewek. Kuharap mereka tidak lama-lama. Daimon mengatakan, hei, pantas saja kau tidak populer. Boruto mengatakan, berisik. Aku tak mau dengar itu darimu. Daimon mengatakan, ditambah lagi kau itu lemah. Sama sekali tidak ada kelebihan. Boruto mengatakan, kau yang terlalu kuat, bocah aneh. Daimon mengatakan semua orang yang kami temui di stasiun juga cuma kroco. Apa di desa ini tidak ada satupun pertarung kuat? Boruto mengatakan jangan menghina kami. Tunggu saja sampai kau bertemu dengan ayahku dan Master Sasuke. Daimon tiba-tiba melompat dan pergi keluar. Dia melihat Himawari dan memegangnya sambil menanyakan kepada Himawari, siapa kau? Boruto pun melepaskan Daimon dari Himawari. Daimon akhirnya mengetahui kalau Himawari adalah adik perempuan Boruto. Boruto meminta maaf kepada Himawari. Himawari sedang belanja, membeli roti dan teh hitam biasanya yang disukai Hinata. Boruto pun mengajak Daimon untuk kembali. Daimon lalu berusaha menyerang Himawari, namun Boruto berhasil menangkap Daimon kembali. Daimon mengatakan kepada Himawari, kenapa kau tak menghindar? Itu harusnya gampang, bahkan bagi dirimu. Himawari mengatakan, kau ini bicara apa? Boruto mengatakan, kau itu kenapa Daimon? Adikku itu bukan shinobi atau semacamnya. Dia bahkan tak tahu cara bertarung. Sungguh. Daimon mengatakan, oke lah,
Dari dekat dia memang kelihatan lemah.